بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه: إن الرياضة لها آثار ظاهر إذا أخذت بالتدريج كما هو مشاهد، حتى إن الذين يعانون الرياضة لقلة الأكل أحدهم كان أحدهم كان أحدهم يأخذ العود الأخضر الذي زينته وزن ومقدار ما يعتاده من الطعام، فيأكل كل يوم وزن ذلك العود، ويسير الذي ينقص عليه كل يوم من طعامه مقدار ما نقص من رطوبة ذلك العود، فإذا يبس ذلك العود وصار لا يقبل النقص أخذ عود آخر أخضر زينته زنة ذلك العود الأول الآن بعد يبسه إلى أن يبس كذلك، وهكذا ثالثا على هذه الكيفية حتى بلغوا مبالغة في التقليل، بل بلغوا إلى طي الأيام العديدة من غير أن يتضرروا بذلك. الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى النفع والانتفاع والعلم والهدى والإيمان واليقين والصحة والعافية. Mudah-mudahan sore hari yang penuh berkah ini Allah berikan kepada kita keimanan, keyakinan, kesehatan zahir dan batin, dan Allah jadikan sore ini sore yang berkah insyaallah untuk antum santri, putra dan putri Nurul Iman dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim rahimakumullah. Allah jadikan saat ini dihitung sebagai amal saleh, dihitung sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah ini kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih cinta kepada akhirat, lebih kuat iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di hari kiamat Allah jadikan majlis ini buahnya bisa kita nikmati pahalanya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama Kalam Musalihin Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata beliau, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan memberikan kepada kita manfaat berkat beliau. Inna riyadata laha atharun dhahirun. Riyadah, mujahadah, melatih hawa nafsu dengan riyadah itu sangat besar pengaruhnya, sangat nampak pengaruhnya di dalam perjalanan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya nafsu ini harus kita riyadhoi, harus kita didik. God aflaha man zakkaha. Dalilnya mana? Al-Quran. God aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang zakkaha, mensucikan nafsunya. Dengan apa mensucikan? Dengan riyadhah. Dengan riyadhah. Sehingga nafsu yang al-ammarah bisu naik. Naik sampai menjadi nafsu al-mulhamah, naik sampai menjadi nafsu al-mutmainnah, naik sampai menjadi nafsu ar-radiyah, dan seterusnya. Naiknya itu berbarengan dengan naiknya iman kita. Naik pangkat dari derajat nafsu
naik pula kadar iman kita sampai menjadi nafsu yang radiyah, mardiyah, kamilah, yang sempurna. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya gimana? Enggak ada cara kecuali mujahadah. Mujahadah. Lihat bagaimana Nabi mendidik sahabatnya. Mujahadah atas lapar. Perang, tidak ada yang dimakan. Perang, nggak ada air. Mujahadah demi mujahadah Nabi mendidik sahabatnya. Sahabat mendidik para tabi'in, tabi'in mendidik tabi'in, tabi'in. Semuanya dengan mujahadah. Tapi mujahadah itu harus dibimbing oleh syekh, oleh guru. Jangan mujahadah cara sendiri. Takut salah cara, ngawur nanti. Mujahadahnya dengan nafsu nantinya. Ini kita mujahadah supaya nafsu kita ini bisa kita kendalikan, supaya nafsu kita naik pangkat dari amarah menjadi mutmainnah. Malah mujahadahnya yang ngatur nafsu, ya rusak. Harus ada guru yang ngatur mujahadah. Guru yang arif, hadzik, murabbi. Guru yang tahu kita. Hadzik, faham tentang kita. Karena orang itu macam-macam. Di tubuh kita ini, di diri kita ini, banyak sifat-sifat. Tinggal sifat mana yang dominan. Setiap manusia. Imam Ghazali itu menerangkan secara tafsir di kitab Ihya-nya atau di kitab Minhajul Abidinnya. Di diri manusia itu ada sifat sabu' seperti sifatnya binatang buas. Maunya ngambil, maunya ganggu. Ada itu. Di diri orang itu ada sifat seperti tikus. Juri terus. Ada seperti sifat khinzir, babi. Gak ada malu, maunya sendiri, berbuat apapun. Ada seperti sifat Fir'aun, ingin jadi penguasa, ingin menguasai. Lah tinggal guru kita nanti yang tahu. Ini kita ini yang lebih dominan itu sifat apa? Oh ini sombongnya ini. Sifat Fir'aunnya besar. Dihabiskan sifat ini dengan mujahadah. Disuruh bersihkan WC supaya hilang kok sombongnya itu. Disuruh tidur di sampah supaya hilang sombongnya itu. Disuruh minta-minta bukan karena dia butuh, supaya menghinakan dirinya. Mujahadah, diperangi nafsunya itu. Sifat Fir'aunnya itu diperangi. Ada yang dominan sifat tamak, rakus. Disuruh puasa. Mujahadah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad. Siapa enggak kenal beliau? Apa kata beliau?
dari sulitnya mendidik santri, menghilangkan sifat yang jelek di hati santri, beliau katakan untuk menghilangkan satu sifat yang jelek, saya butuh 1 tahun untuk santri saya. Satu sifat 1 tahun baru hilang. Ibarat penyakit loh. Satu sifat, 1 penyakit hati hilang. Masya Allah, repot ya. Nah, apalagi kayak seperti kita ini komplikasi semua ada. Butuh berapa tahun? Mujahadah. Inti mujahadah itu rata-rata gilatul manam, gilatul ta'am, gilatul kalam, gilatul anam. 4 ini. Ini rata-rata mujahadah ada 4 ini. Kemudian salah satu 4 ini ada yang ditekankan sesuai dengan penyakit hati kita. Gilatul ta'am, sedikit makan. Itu hampir semua mujahadah itu sedikit makan. Gilatul manam, sedikit tidur. Gilatul kalam, sedikit bicara. Gilatul anam, sedikit manusia yang dia kenal. Sedikit teman, menyendiri, khalwa. Ini tanpa ini nggak bisa, nafsu kita bersih ini nggak bisa. Sehingga kalau nggak dididik nafsu ini, kadang-kadang orang itu merasa dirinya ibadah, hakikatnya maksiat. Malah buahnya ibadah maksiat yang besar, kabair. Buahnya ibadah kabirah minal kabair, dosa besar. Itu lagi. Karena ibadah tanpa nafsu yang terdidik. Berapa banyak orang yang qiyamul lail kemudian dia sombong. Qiyamul lail sunnah, sombong dosa besar. Kenapa kok dia sombong? Karena qiyamul lail. Ajib. Berapa banyak orang hafal Quran kemudian terjangkit penyakit ujub, merasa dirinya lebih mulia. Hafal Quran. Dari mana ujub ini tumbuhnya? Dari hafal Quran. Ajib. Hafal Quran membuahkan ujub, kalau membuahkan ujub. Berapa banyak tahgirun nas, merendahkan orang, disebabkan karena dakwah ilallah. Dakwah ilallah, ibadah yang paling hebat, membuahkan tahgirun nas, segala membuahkan tahgirun nas, merendahkan orang. Kenapa? Nafsunya masih belum terdidik. Man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah dalam Al-Quran. Berapa banyak orang yang menjadikan nafsunya itu Tuhannya, nggak sadar dia. Perlu dididik supaya ibadah kita buahnya itu ibadah. Qiyamul lail kita buahnya tawadhu. Hafalan Quran kita buahnya al-inkisar, semakin takut sama Allah. Dakwah kita buahnya rahmah lil ibad.
Karena gak pantas ibadah kok buahnya maksiat. Maka Ibn Athaillah dalam hikamnya mengatakan, berapa banyak maksiat lebih baik daripada taat. Maksiat lebih baik dari taat kalau kok bisa? Bukan ainul maksiyah lebih baik dari ainul ta'ah, enggak ada. Maksiat mengundang murka Allah, taat mengundang rahmat Allah. Tapi buahnya maksiat ini loh lebih baik dari buahnya taat. Berapa banyak orang habis maksiat dia ingkisar, astagfirullah, anak ini orang jelek, tawadhu. Habis maksiat, astagfirullah, anak ini hamba yang durhaka, ingkisar. Dari mana ingkisar ini? Dari maksiat. Maksiat buahnya ta'ah. Tapi tadi itu qiyamul lail, hafal Quran, buahnya sombong, buahnya congkak, buahnya ujub. Ini bagi nafsu yang tidak terdidik. Makanya perlu nafsu ini dididik. Dengan apa? Harus dengan mujahadah. Mujahadah harus dengan guru. Jangan cara sendiri, akhirnya rusak. Man laisa lahu syekh fa syekhuhu syaitan. Yang enggak punya guru itu gurunya setan. Dibohongi sama setan. Tapa di gua. Lu siapa yang nyuruh ente tapa di gua? Mujahadah. Man syekhak? Siapa guru ente? Enggak ada. Ana langsung dari Allah. Ente nabi ente. Langsung dari Allah. Nah, sunnatullah enggak ada langsung itu. Sunnatullah itu melalui guru, guru melalui guru, guru melalui guru. Sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Rasulullah. Rasulullah melalui Jibril, Jibril dari Allah. Adabani Rabbi fahasana ta'dibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung-langsungan, tak mau pakai guru. Ya situ kayak orang yang tidak mau sama Nabi itu. Na'udzubillah. Ada Nabi di majelis, dia enggak mau duduk sholat. Dia merasa dia lebih afdal dari Nabi. Karena dia sholat. Khusyuk sholatnya. Dipuji oleh sahabat. Ketika Nabi melihat, Nabi mengatakan, ma'araf tuh, saya enggak kenal orang yang kau sebut itu. Gula ya Rasulullah, kayak enggak kenal. Ini Rasulullah kenal sama semua sahabatnya, apalagi sahabat yang istimewa ibadahnya, dipuji oleh sahabat. Nabi enggak kenal. Hanya datang orang itu. Ha huwa ya Rasulullah, itu dia. Dilihat oleh Nabi. Saya lihat ada syaf'a min syaitan. Ada setan di hati orang ini. Kaget sahabat. Oh, udah diem. Dipanggil. Ta'al. Hal hadatha fi qalbik hina tadkhul anta afdalu man fil majlis? Apakah kamu tadi ketika masuk merasa kamu yang paling afdal di majlis ini? Qala na'am. Ngaku dia, iya. Kalau ada Rasulullah merasa lebih baik dari Rasulullah. Angkat tangan sahabat sudah, la haula wala quwata illa billah. Enggak mau guru dia, enggak mau Rasul, langsung ke Allah. Ini hasilnya. Dia bohongi sama syaitan sampai merasa lebih baik hatta min Rasulillah, walaupun dari Rasulullah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Kemudian guru itu akan melatih seseorang, santrinya itu bitadrij. Mujahadah itu ada tahapannya.
Ada tahapannya. Jangan langsung. Sebagian santri itu, bagian orang awam ketika mendengar mujahadah langsung mujahadah. Tanpa guru, langsung dia mujahadah sendiri, langsung dengan cara yang maksimal. Kacau, rusak. Kalau kita lihat orang yang berhasil ngangkat besi, ngangkat beban yang 2 kintal, nah itu mampu ngangkat 2 kintal besi, beratnya 2 kintal, mampu diangkat 200 kilo. Ketika kita melihat orang mampu ngangkat 200 kilo, langsung kita maksa untuk ngangkat 200 kilo. Ya, kira-kira. Berdiri, ada beban 200 kilo, taruh di tangan anak. Ya, kira-kira. Perak, potong semua. Potong sepatah semua, ngangkat sekilo gak kuat habis itu. Ini yang berhasil ngangkat 200 kilo berat itu dengan bitadrij, pelan-pelan, nggak langsung 200 kilo dia berhasil. Pertama 10 kilo. 10 kilo berapa minggu enak. Udah 10 kilo terasa ringan, naik 15 kilo. 15 kilo terasa ringan, naik 20 kilo. Naik 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, sampai 100 kilo. Udah terlatih. Udah berapa bulan, berapa tahun. Terus ditingkatkan. Sampai 150. Terus ditingkatkan sampai 200 kilo. Berapa tahun itu dia lalui proses itu. Istiqomah terus dia latihan. Latihan naik dikit, latihan naik dikit. Wah, kada ini baru lihat, kok bisa ya? Ana mau ngangkat 200 kilo. Ya potong ini. Demikian mujahadat para aulia salihin. Bitajrid, pelan-pelan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 sana. 40 tahun yusalli subha biwudu'il isya. Salat subuh dengan wudu isya, artinya tidak tidur semalam suntuk 40 tahun. Saya bisa. Kenapa? Syekh Abu Bakar bin Salim manusia, saya manusia. Syekh Abu Bakar bin Salim makan nasi, saya makan nasi. Sama-sama. Ana mau nggak tidur, langsung semalam suntuk gak tidur, sehari, 2 hari, 3 malam, 4 malam geblak opnam. Bitadrid, mereka itu pelan-pelan. Ini dikasih contoh sama beliau Habib Idrus bin Al-Habsyi. Orang dulu tuh mau mengurangi gilatul ta'am, ya. Sedikit makan nih. Mujahadah sedikit makan. Gak langsung gak makan. Makannya dikurangi dikit-dikit. Dia ngambil kayu. Kayu ditimbang. Alas. Berarti anak sehari makannya seperti kayu ini beratnya. Pertama normal. Anggap sehari kita makan berapa? Setengah kilo kita makan sendiri. 3 kali. Dibagi 3 kali. Kasih kayu yang setengah kilo. Alas. Kayu ini semakin lama semakin kering. Airnya semakin habis. Sehingga kayu ini berkurang bebannya, beratnya berkurang tiap hari. Tapi berkurangnya nggak kelihatan, dikit-dikit. 3 hari baru kelihatan. Yang tadinya setengah kilo berkurang 1 on. Makanannya juga dikurangi 1 on.
Terus lama-lama berapa hari lagi berkurang lagi dari setengah kilo itu berkurang 2 on. Makanannya dikurangi 2 on. Jadi dia makan sesuai timbangan kayu ini. Sampai kayu ini habis. Airnya habis. Timbangannya nggak bisa kurang lagi. Setengah kilo itu berapa on? 5 on ya. Berkurang setengah on. Sampai umpamanya 2 on. Tinggal 2 on kayu ini sudah nggak bisa berkurang lagi. Karena udah kadar airnya habis nggak bisa kurang lagi. Gimana caranya untuk mujahadahnya ini? Kan berhenti di situ di 2 on. Ngambil kayu yang 2 on. Yang masih basah. Dilanjut lagi, berkurang lagi. Setengah on dikurangi lagi makanannya. Itu berapa minggu, berapa bulan, mungkin berapa tahun. Sehingga perutnya, badannya ini nggak kaget. Dikurangi dikit, nggak terasa. Sehingga terbiasa makan lebih dikit. Sampai berapa bulan kurangi, terbiasa lagi. Sampai makannya haja bersih itu. 1 kurma untuk sehari. Kuat ya. Aktivitas kuat. Tirun. Pernah ente. Dia itu 1 hari 1 kurma setelah mujahadah beberapa tahun. Bertahap. Sabar. Itu sabar melalui tahapan demi tahapan itu loh yang berat. Nafsu itu kepingin langsung. Langsung. Instan. Gak ada yang instan itu. Semuanya perlu bertahap. 1 hari 1 kurma tubuhnya nggak bahaya, nggak sakit. Tenaganya nggak berkurang. Nggak ngantuk, enggak. Nah, kita kan dikurangi makan ngantuk. Kasih makan tidur. Ini perlu mujahadah. Ini contoh makanan. Tidur juga gitu. Jangan langsung dengar mujahadah ini Habib ini gak tidur, Kiai ini gak tidur, Habib Omar tidurnya cuma duduk gini aja ditiru. Enggak mau tidur duduk gini. Sehari 2 hari tidur duduk, 3 hari gak bangun di rumah sakit. Bitadrij. Pelan sambil dinikmati. Kalau dulu itu nggak bisa menikmati, kaget nafsu itu. Dan Nabi SAW tidak menghimbau kita ini memaksa dalam bentuk ibadah. Falya'budu ahadukum rabbahu bima yutik, kata Nabi. Hendaknya kamu ibadah sama Allah itu sesuai kemampuanmu. Jangan kamu kiaskan dirimu dengan aulia. Belum waktunya. Mereka nggak tidur, kamu nggak tidur. Mereka nggak makan, kamu nggak makan. Sakit kamu. Sembahlah Allah bima tutik, apa yang kamu mampu. Dari yang lain, hendaknya orang itu menyembah Allah semampunya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu tidak bisa menikmati. Kalau nggak bisa menikmati itu biasanya nggak lama. Salat tahajud Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa diriwayatkan 1000 rakaat. Wah, saya harus minimal 100 rakaat. Wah, bisa.
sok malam menggos. Semangat sih nafsunya ini. Malam kedua mulai lemes. Malam ketiga gak bangun sama sekali wis. Jangan. 2 rakaat udah istiqomah, ada semangat, naik lagi 4 rakaat. Istiqomah, ada semangat, naik lagi 6 rakaat. Santai, jangan enggak. Bukan gitu ibadah. Nabi enggak ingin kita ibadah mudah seperti itu. Sehingga ibadahnya kita ini maksa. Allah enggak mau disembah dengan kita tidak menikmati, itu enggak mau. Sembah Allah dan ente senang. Asyik. Kenapa kok asyik? Nafsunya nyambung. Kenapa kok nyambung? Enggak dipaksa. Nafsunya enggak dipaksa, disesuaikan kemampuan dirinya. Naik pelan-pelan. Hakada. Tidur juga gitu. Tidur berapa jam ente? 8 jam. Mau mujahadah tidur bagus, kurangi, tapi jangan banyak-banyak. Kurangi setengah jam. Terus istiqomah kurangi setengah jam. Sampai 3, 4, 5 bulan kurangi lagi setengah jam. Terus 3, 4, 5, 6 bulan kurangi lagi setengah jam. Nanti ente pada titik tidur ente 1 jam udah cukup. Loh, gak ngantuk? Enggak. Gak lemes? Enggak. Kenapa? Udah terlatih. Subhanallah, Allah memberikan kita badan ini tergantung riyadhah kita. Ada orang tidur itu 2-3 jam cukup. Kita kok nggak bisa? Loh, kita nggak mau melatih diri. Mau langsung tidur 3 jam, ya sempoyongan. Gak nyambung. Nafsunya, dirinya belum terbiasa. Gilatul kalam, sedikit ngomong, pelan-pelan. Ojo langsung kayak orang bisu. Kenapa? Anak tidak mau ngomong. Sehari, 2 hari, 3 hari ngecepek kayak bebek, tidak kuat. Godoan. Pelan-pelan. Gitu lah. Jangan ngomong yang haram. Sudah berhasil. Jangan ngomong yang tidak ada artinya. Berhasil. Terus tingkat-tingkat jangan ngomong kecuali zikrullah. Pelan-pelan tapi semuanya itu bitadrij. Dengan mujahadah. Man lam yujahid lam yushahid. Kata Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Siapa yang tidak mau mujahadah, gak bisa menyaksikan hal yang indah yang disiapkan oleh Allah. Gak bisa. Karena nafsunya tanpa mujahadah itu masih kuat, masih tebal, masih kotor. Tidak bisa menikmati kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hamba yang saleh. Gilatul anam, sedikit manusia yang dikenal, pelan-pelan. Pertama, jangan berhubungan kecuali orang-orang yang bermanfaat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Udah selesai. Kurangi manfaat dunia, kurangi sampai siap. Jangan ketemu orang, udah tinggal aja di kamar. Kalau ente nggak punya kewajiban apa-apa, kalau ente udah selesai kewajibanmu tentang manusia, anak, istri, semua harus ente warabbak, menikmat itu kamu dan Tuhanmu. Nah, itu ada khalwah sughra, khalwah fi jalwah, khalwah fi jalwa. Khalwah di tengah-tengah orang.
Gimana caranya? Sorban ditutup gini. Ada khalwa fi jalwa. Banyak para solihin yang seperti ini. Karena alaihi rahmatullah Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, kalau kita lihat di video-video itu beliau duduk sama Habibul Qadir gini. Depannya itu gurunya Habibul Qadir bin Ahmad. Udah samping kanan kiri ini banyak orang, nggak dilihat sama dia, konsentrasi gurunya. Bertahap, semuanya bertahap. Tempat latihan itu di sini, antum di pondok ini. Kalau antum di pondok tidak mau mujahadah, udah jangan harap ente pulang mau mujahadah. Godaan di sana besar. Mujahadahnya di sini. Ini tempat ente ini dicuci, tempat ente dibersihkan. Yang nurut, supaya bersih, supaya sukses. Kalau sukses beruntung ente. Kalau di tempat ente di pondok, tempat ente dididik, ente nggak mau dididik, kapan lagi ente mau dididik? Siapa lagi yang mau dididik ente di luar sana? Siapa yang mau dididik ente di luar itu? Lingkungan kita mau mendidik kita, teman-teman kita yang kayak gitu mau mendidik kita. Enggak mungkin. Bersyukur sama Allah ketika ada yang mau mendidik, mau membersihkan nafsu, ikuti, turuti supaya sukses. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita taufik, insyaallah. Mereka aulia salihin itu luar biasa ya. Nah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mujahadahnya itu enggak makan sama sekali, minum tok. Berapa tahun? Udah? Enggak minum sama sekali, makan tok. Enggak penyakitan ya. Walau udah terlatih tubuhnya. Enggak langsung. Langsung ya sakit inti. Enggak tidur. Berdiri kaki satu. Begitu terus. Mujahadah. Ya, bertahap. Semuanya bertahap. Ya khair. Hikam Habib Abdul Haddad. Ada 15 menit. وقال رضي الله تعالى عنه تقاسم الأجز والحرمان أيهما أضر على صاحبه وترافع إلى الأكل فقضى بينهما أن الأجز أصل والحرمان فرعه. Hikmah yang ke-61. Masya Allah. Berkata Habib Abdul Haddad di kitab hikamnya, takhasama al-ajzu wal hirmanu. Bertengkar. Takhasama, bertengkar. Berebut. Siapa? Fa'ilnya al-ajzu wal hirman. Sifat ajz dan sifat hirman. Ajz itu lemah. Hirman itu takdir dari Allah. Memang orang ini mahrum, naudzubillah. Kalau ajz, kesalahan, kelemahan dari diri orang itu. Dibiarkan dia malas, dituruti malas, dituruti. Hirman itu sudah takdirnya dari Allah. Orang mahrum, naudzubillah. Ayyuhuma adarru ala sahibihi. Dua sifat ini berebut. Siapa sih yang paling berbahaya kepada manusia itu? Sifat ajz itu yang membuat manusia itu celaka, sengsara, atau sifat hirman memang takdirnya dari Allah,
dia jauh dari rahmat sehingga dia menjadi penyebab utama dia menjadi orang celaka, sengsara. Mana yang lebih bahaya? Si Ajis bilang lisanul hal ya, nggak ngomong. Lisanul hal, sayalah yang paling membahayakan seseorang. Gara-gara saya orang itu celaka, nggak mau mujahadah, gara-gara males, gara-gara nggak mau, gara-gara lemah, orang itu nggak bisa dapat derajat yang tinggi. Apa penyebabnya kita nggak bisa tahajud istiqomah? Nggak ada, ajis. Apa penyebabnya kita nggak bisa sholat dengan khusyuk? Nggak ada, ajis, males, nggak ada semangat, lemah. Apa penyebabnya kita tidak menghindari maksiat, pandangan yang haram, mulut berkata haram, telinga mendengar haram? Apa sebabnya? Ada yang maksa kita? Nggak ada. Kenapa? Kita lemah, nggak mau melawan nafsu kita. Ajiz. Kata ajiz, saya yang paling bahaya. Gara-gara saya orang itu celaka, gara-gara saya orang itu nggak bisa dapat kemuliaan. Si Herman mengatakan, lah saya yang paling bahaya. Takdir dia di sisi Allah sebagai Herman itu menjadi penyebab utama orang itu celaka. Fatarafa'a ilal agli, watarafa'a ilal agli. Ayo kita datang ke hakim, kata Ajiz dan Herman. Siapa hakimnya? Akal. Wahai akal, siapakah yang paling membahayakan seseorang? Sifat Ajiz atau sifat Herman? Fagadha bainahuma, maka akal menghakimi, memutuskan. Apa keputusan akal? Annal ajza aslun, sifat ajiz, sifat lemah itu adalah pangkalnya, itu adalah penyebab utamanya. Wal hirman far'uhu, dan Herman cabangnya. Jadi penyebab utama orang itu tidak bisa menjadi orang mulia apa? Ajiz. Inti nih cerdas, teman inti bisa hafal Quran. Kenapa inti nggak bisa? Nggak mampu? Nggak, inti cerdas kok. Oh iya, dia di pondok, inti juga di pondok. Dia konsentrasi hanya Al-Quran, inti juga di pondok konsentrasi. Apa yang membuat inti tidak hafal, teman inti hafal? Apa? Ajiz. Inti lemah, semangat inti kecil, sehingga tidak bisa mendapat derajat tinggi. Teman inti nilainya bagus, inti kok jelek? Oh iya, dia punya kitab, inti punya kitab. Dia duduk di depan, inti kenapa nggak duduk di depan? Dia giat, nah ini dia giat, inti males. Penyebabnya inti males apa? Takdir? Bukan. Ente tidak mau berusaha, sehingga ketika nilai jelek, ini Herman far'uhu, cabangnya ini. Teman ente bisa istiqomah, nggak melanggar, ente kok nggak bisa?
Iya temen anak dinasihati Ustaz terus. Lah ente enggak dinasihati? Sama, ente sama dia sama-sama di pondok, sama-sama di sholat jamaah, sama-sama mendengar nasihat semacam ini. Kenapa dia taat, ente melanggar? Kenapa? Al-ajz, ente ajz, ente lemah, ente malas, ente kalah semangat, itu penyebab utamanya. Ya Allah, rugi ya. Gara-gara malas kita nggak bisa dapat derajat yang tinggi. Gara-gara malas kita nggak bisa menjadi ulama. Gara-gara malas masuk neraka. Naudzubillah. Malas sholat, malas puasa, malas menjaga yang haram. Malas, lemah. Nggak ada semangat, lemah. Intinya ini. Intinya lemah, al-ajz. Kalau dipikir ya Allah, sepele. Penyebab orang itu masuk neraka, penyebab orang itu nggak dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, nggak kenal Allah, sebabnya hanya sepele. Apa? Malas, lemah, nggak ada lain. Nggak ada lain. Kenapa? Apa yang membedakan kita sama Habib Abdullah Haddad? Apa? Apa yang membedakan kita kepada Syekh Abu Bakar bin Salim? Apa? Nggak ada. Tuhan dia sama Tuhan kita sama. Nabi dia sama Nabi kita sama. Kitab sucinya Al-Quran, kitab suci kita Al-Quran sama. Syariatnya sama. Apa penyebabnya? Nggak ada. Dia semangat, dawil himmah. Kita ajis, kita lemah. Hanya lemah, gak ada lain. Oh setan, lah dia gak digoda setan. Sama-sama digoda. Nafsu, dia gak punya nafsu. Sama-sama punya. Tapi dia mau dengan semangat memerangi semua itu. Kita enggak. Herman far'uhu, cabangnya. Gara-gara ajaz, gara-gara lemah, jadilah orang itu mahrum, jauh dari rahmat. Naudzubillah. Coba ente pikir. Yang keluar tanpa izin. Kenapa sih anak kok nggak bisa kayak yang lain? Kenapa? Apa kaki ente ada rodanya? Kaki temen ente nggak ada, kaki ente ada rodanya. Jadi lihat jalan itu kudu jalan terus gitu. Enggak kan? Sama. Sebab. Nggak ada. Coba pikir. Nggak ada. Ajaz, lemah kita. Kita nggak mau mujahadah. Malas. Gara-gara malas nggak sampai dapat derajat yang tinggi, rugi besar. Gara-gara malas terjerumus dalam kedurhakaan, rugi besar. Lain kalau setan kita ini lain sama setan teman kita. Setan kita ini kalau kita mau sholat itu dipegangi gitu. Kalau kita nggak mau melanggar itu diteret kita. Nggak ada. Setan kita sama setan teman kita sama, cuma bisa ngomong. Wow. Kita ikut. Teman kita nggak mau, kita ikut. Dengan dibumbu-bumbui, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Enak, hebat, nyaman, seneng. Ada. Apa kata Allah? Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tipu daya setan itu, janji-janji setan itu penuh dengan tipu daya, bohong. Mudah-mudahan hidayah ya. Mudah-mudahan hidayah, udah paham. Ternyata penyebab orang itu gagal bukan hanya takdir,
tapi penyebab utamanya apa? Al-ajzu, lemah. Gem, semangat. Ada apa nak lemah? Ana mau sukses, ana mau hafal Quran, ana mau jadi ulama, ana bisa, kenapa enggak? Bismillah, belajar, semangat. Jadi, tidak bisa, Ustaz. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tidak ada. Ada orang mau putus asa belajar. Tidak salah Syekh Ibnu Hajar. Udah bebel sudah. Belajar tidak masuk-masuk. Hafalan tidak hafal-hafal. Udah mau pergi. Udah putus asa. Udah berusaha nih. Duduk di satu tempat. Subhanallah, ada air netes. Netes. Ke batu. Sampai batu ini dilihat lubang. Allah kirim hikmah. Orang yang hatinya bersih itu ya. Lihat air netes di batu, dapat pelajaran. Subhanallah. Ini batu yang keras. Air yang lunak. Ketika terus menerus ditetesi, tes. Tidak ada henti-hentinya. Nggak capek, nggak bosan si air itu netes ke batu yang keras. Bisa lubang. Batu bisa lubang. Apalagi akal saya. Masa lebih keras dari batu? Batu bisa lubang, akal saya nggak bisa. Bisa. Berarti saya kurang istiqomah, kurang sabar, kurang semangat. Kembali lagi mondok, belajar lagi, semangat jadi ulama besar. Belajar dari apa? Dari air netes ke batu. Pelajaran yang diambil apa di sini? Semuanya bisa jika kita semangat. Himmah. Ya himmah sadatil aqtab. Himmah. Sampai ada yang mengatakan al-himmah ismun min asma'illah. Termasuk namanya Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Al-himmah. Semangat. Jangan ajis. Bisa. Itu ada iklan itu. Bisa. Tapi dipakai iklannya rokok itu, iklannya HP. Bisa. Itu iklan kita itu. Bisa. Semangat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semangat. Bisa kita pemirsa, bisa. Mau jadi orang istiqomah qiyamul lail, bisa. Mau jadi orang istiqomah salat duha, bisa. Salat witir, bisa. Qobliyah ba'diyah, bisa. Mau jadi orang istiqomah baca Quran, bisa. Jadi orang istiqomah sholawat sekian ribu, bisa. Bisa. Tinggal mau atau tidak, semangat atau tidak. Allahumma ya man wafaq ahlil khairil khair wa a'anahum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah yang beri taufik, memberi pertolongan, beri hidayah kepada mereka para awliya salihin, sehingga mereka semangat ibadah dan ta'ah. Berikan kepada kami ya Allah taufik dan hidayahmu supaya kami seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.